Struktural di BPT, Pak Deputi, teman-teman hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jadi pengantarnya topiknya kan pemanfaatan lab tadi, tapi mungkin pengantarnya hampir semua teman-teman tahu sebenarnya berawal dari satu keresahan yang mungkin sebenarnya bisa dijelaskan. Jadi kalau saya nggak salah ada beberapa petisi, kemarin terakhir ada petisi 600 orang, ada juga pertemuan-pertemuan yang isinya mempertanyakan tentang pemindahan. Walaupun ini masalah bahasa, karena kalau tadi jelas bahasa resminya bahwa sekarang ini adalah pemanfaatan lab di Serpong. Cuma kata teman saya sih sebenarnya nggak penting masalah bahasa, kita juga siap pindah, asal di Tamrin katanya gitu. Hari ini saya kira kita semua harus berterima kasih karena pimpinan BPT dalam hal ini Pak Sestama, Pak Jumain Afi, saya kan tangan buat Pak Jumain Afi. Sedia bertemu dengan kita dan berkomunikasi. Saya kira isunya hampir semuanya tahu. Jadi saya sendiri, nama saya Oni Bintoro, saya juga pegawai negeri biasa seperti Anda, 30 tahun di sini. Saya sekretaris BPT. Dan hari ini saya memandu jadi moderator kurang lebih 30 menit nanti Bapak presentasi saya. Habis nanti ada tanya jawab mungkin 30 menit. Kalau bisa 30 menit, tapi kalau ternyata pertanyaannya banyak, Pak Sestama bilang sampai jam 1. Oke, without further. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ridwan, Deputi TPSA. Yang saya hormati saya kira ada pejabat struktural yang hadir di sini. Kemudian yang saya hormati teman-teman sekalian pegawai BPT yang saya muliakan. Alhamdulillah, maka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bisa bertemu di sini dengan nikmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua di dalam rangka memajukan BPT khususnya, dan saya kira pembangunan nasional dalam rangka Indonesia sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama Pak Oni ini karena tiba-tiba bisa kita melakukan acara ini. Saya kira sangat baik dalam rangka kita berdialog tentang hal-hal yang menjadi isu-isu pokok yang terjadi pada akhir-akhir ini dalam rangka bagaimana kita membangun BPT yang kredibel dan merupakan instansi yang sangat diperlukan oleh bangsa ini, sehingga kita bisa memberi kontribusi di masa yang akan datang. Isu ini sebenarnya bukan hal baru yang kemarin barangkali nanti akan sampaikan, tetapi karena isu ini menjadi suatu isu yang menggelinding, yang banyak hal-hal barangkali perlu diluruskan, sehingga kami sebagai pimpinan BPT dan sudah minta restu kepada kepala BPT untuk melakukan dialog dengan teman-teman sekalian, seluruh pegawai BPT. Nah, mudah-mudahan dengan dialog ini kita dialog yang baik. Saya kira dialog yang santun barangkali, sehingga kita bisa menghasilkan suatu, apalagi untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di lingkungan BPT, sehingga tidak lagi kita memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana kita memikirkan bangsa ini ke depan yang maju di bidang pengetahuan dan teknologi dengan dukungan yang besar dari BPT sebagai salah satu lembaga yang barangkali kita tahu dilahirkan dengan suatu konsep yang jelas untuk melakukan proses transformasi teknologi dan industri agar bangsa Indonesia ini menjadi suatu negara yang banyak tahun, 3 tahun belakangan. Tetapi ini sudah mulai direncanakan atau sudah mulai dibahas mulai tahun 2006, bahkan mungkin sebelumnya kalau ada orang TAB di sini. Itu 2004-2005 Pak Wahono sudah membangun atau apalagi namanya
menginginkan kepala BPT. Beliau melihat bahwa terjadi perubahan yang besar terhadap BPT karena BPPT tidak lagi dipimpin oleh seorang menteri. Karena waktu itu sudah pisah zamannya Pak Said Almarhum itu, BPPT, kepala BPPT itu tidak merangkap lagi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Oleh karena itu Pak Said Almarhum mengatakan bahwa kita harus membangun ciri khas BPPT tersendiri yang memang barangkali akan berbeda dengan yang lain, berbeda dengan LIPI. Karena kalau tidak nanti akan terjadi dilebur kalau kita melakukan suatu hal yang sama dengan LIPI dan beberapa institusi lain. Kebetulan BPPT itu sebagai pembina Prekayasa, Jabatan Usaha Prekayasa. Pengalaman Pak Said Almarhum tentang prekayasaan itu adalah suatu kegiatan yang mirip dengan kegiatan keindustrian. Pak Said itu besarnya itu banyak sekali di industri. Walaupun beliau adalah seorang dosen, tapi banyak bekerja di industri. Pak Said lah yang membangun tentang bagaimana ciri khas BPPT dalam sistem rekayasa. Tetapi ini tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak memiliki fasilitas kerekayasaan berupa laboratorium yang beliau katakan bukan laboratorium universitas, tetapi laboratorium industri atau industrial laboratorium. Jadi kalau kita ingin mengembangkan BPPT sebagai institusi kerekayasaan, maka harus memiliki fasilitas. Karena kerekayasaan itu adalah pekerjaan yang lebih dihilir dibanding dengan penelitian dan pengembangan. Kita bertemu dengan Pak Taufik Effendi untuk bagaimana merubah BPPT ke depan ini terhadap hal-hal tadi yang kita sampaikan. Karena beliau pernah di BPPT sebagai dulu di industri strategis, Dewan Industri Strategis. Langsung beliau menyambut, nah itu yang saya inginkan BPPT lagi seperti itu. Kalau nggak salah ada konsepnya 5C, saya lupa panjangannya 5C. Kompetens, apalagi namanya ada segala macam 5 beliau. Itu yang terjadi itu pada saat tahun 2006 bulan September kita menghadap ke Kementerian PAN. Waktu itu Pak Taufik Effendi. Setelah kita kembali dari sana dan konsep itu kita harapkan menjadi, maka Pak Said Almarhum mengumpulkan seluruh deputi di BPPT pada saat itu, meminta kepada deputi-deputi, kecuali pada saat itu PKT, untuk mendesain atau membuat master plan tentang laboratorium atau fasilitas kerekayasaan yang diperlukan untuk kita kembangkan di Puspitec. Jadi seluruh deputi di master plan-nya itu yang secara benar itu yang kita lakukan. Sebelum kita merealisasikan itu pada bulan sebelum acara Agustusan ulang tahun BPPT 2007 itu saya mengatakan kepada Pak Said bahwa untuk kita lebih menggaungkan BPPT ini sebaiknya kita mengundang Pak JK, Pak Yusuf Kalla, untuk membuka pameran dan ulang tahun BPPT pada saat Agustus 2007. Gimana caranya? Saya bilang kita audiensi ke Pak JK. Jadi kita audiensi ke Pak JK itu sebelum ulang tahun BPPT pada tahun 2007. Audiensi ke sana, Pak JK langsung nangkap apa yang kita sampaikan itu. Pak JK bilang, nah itu yang kita inginkan BPPT seperti itu yang punya di sana.
Jangan di gedung tinggi ini saja mengerjakan apa itu hasilnya semua hasil cukup. Jadi konsep itu yang kita bawa. Jadi bukan Pak JK yang meminta BPT itu untuk pindah ke sana, bukan. Konsep yang kita bawa ke audiensi Pak JK. Kemudian setelah keluar di situ, kami sama Pak Said Al-Padung melakukan konferensi pers, karena kebiasaan itu kalau kita selesai ketemu dengan presiden atau wakil presiden itu diminta konferensi pers, apa yang disampaikan beliau. Nah itulah yang keluar di koran pada saat itu. Nah, apalagi namanya yang koran mencuplikannya bahwa BPT diminta pindah ke Puspita oleh Pak JK. Padahal konsep yang kita bawa itu disetujui oleh beliau, yang kita sampaikan dan bisa pindah. Kalau perlu secepatnya gunakan daerah ini. Nah, begitu beliau datang pada saat pameran itu, membuka pameran ulang tahun BPT pada saat tahun 2007, beliau keliling melihat itu. Dan lebih tegas lagi ya beliau menyatakan kalau bisa pindah lebih cepat untuk bisa membantu mengembangkan lab-lab yang ada di situ. Itu yang beliau sampaikan ke kita. Jadi bukan gagasan beliau, tapi gagasan yang kita sampaikan ke beliau, dan beliau menangkap langsung lebih cepat. Itu yang terjadi pada saat tahun 2007. Di sana itu nanti tidak hanya BPPT yang ada di sana, tetapi kita harapkan dengan lengkapnya fasilitas ini, adanya program-program yang mengarah kepada customer atau market oriented, terutama industri dan instansi kementerian pendidikan, maka di sana disiapkan fasilitas-fasilitas yang nanti industri itu bisa melakukan kegiatan juga di sana bersama-sama dengan unit kerja. Makanya di setiap klaster itu ada namanya ruang mitra. Ruang mitra itu di mana ruang mitra-mitra itu kita minta untuk berada di situ juga, untuk bersama-sama nanti di dalam mengembangkan teknologi yang diperlukan. Gitu. Jadi konsep itu adalah konsep integrated, tidak hanya antar laboratorium dan unit kerja, tetapi juga dengan industri, gitu. Bahkan dengan instansi pemerintah. Jadi misalnya Hankam itu instansi pemerintah itu, Hankam itu akan menempatkan berbagai fasilitas, apalagi namanya menurut Pak Joko sebagai kepala program itu akan menempatkan beberapa peralatan yang diperlukan untuk penelitian di bidang Hankam. Industri otomotif juga Pak Eci mengatakan juga akan perindustrian itu akan menempatkan beberapa peralatan di sana dalam rangka mendukung industri otomotif nasional. Itu dikembangkan seperti itu. Jadi tidak hanya dimanfaatkan nanti oleh BPT, di dalam rangka kemitraan kita menyiapkan fasilitas-fasilitas bagi mitra, baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Itulah yang kira-kira yang kita inginkan. Nah, mengenai satu hal, mengenai PKT yang awalnya memang tidak didesain untuk itu, belakangan kita melakukan suatu apalagi namanya kajian kembali, karena proses yang kita lakukan itu yang namanya kerekayasaan ini, kalau hanya berhenti pada suatu prototyping industri, itu tidak akan jadi, hanya merupakan prakarya bagi kita itu. Tetapi bagaimana semua teknologi invention yang kita temukan ini menjadi suatu produk yang dibutuhkan atau digunakan oleh masyarakat, dan itu perlu suatu proses, Pak. Proses inkubasi, proses entrepreneur itu kita perlukan, proses clustering, mempelajari bagaimana itu bisa terjadi, dan mengajak mitra-mitra dari luar untuk ke situ untuk melakukan proses ini.